Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Shelly Tripuja Lestari atau biasa dipanggil Ibu Shelly. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran seni budaya. Di kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan itu mengenai cara efektif belajar. Nah, kenapa sih Bu harus menyampaikan cara efektif belajar? Tentu, belajar adalah salah satu tugas pokok kalian sebagai pelajar. Nah, Ibu memberitahu beberapa cara efektif belajar agar kalian tidak salah dalam pola belajar. Sehingga kalau salah dalam pola belajar, kalian akan merasa berat dan akan merasa terbebani. Tapi sebaliknya, jika kalian menemukan cara-cara yang efektif dan memudahkan kalian dalam belajar, kalian tidak akan merasa terbebani dan akan mudah menerima materi yang kalian pelajari. Nah, cara efektif belajar yang akan Ibu sampaikan itu ada dua. Yang pertama, cara efektif belajar di sekolah. Dan karena sekarang kita sedang berada di situasi seperti ini dan mengharuskan kita belajar jarak jauh, kalian pun harus belajar dari rumah. Ibu pun akan memberikan materi mengenai cara belajar efektif di rumah. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama dari cara belajar efektif di sekolah. Apa saja poin-poin pentingnya? 1. Kalian harus melakukan diskusi bersama teman. Nah, karena tidak semua orang memiliki kemampuan secara cepat menerima materi dari guru. Bahkan ada orang yang bisa menerima materi atau pelajaran melalui penjelasan temannya atau yang biasa disebut dengan istilah tutor sebaya. Maka diskusi bersama teman itu sangat diperlukan dalam kegiatan belajar kalian. Oke, diskusi bersama teman, tolong jangan disalahartikan ya. Bukan berarti kalian diskusi pada saat ulangan. Yang diskusi yang Ibu bahas di sini adalah saat kalian melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Cara yang kedua itu kalian harus mencatat sambil mendengarkan apa yang diucapkan atau apa yang dijelaskan oleh guru kalian. Ya, jadi sambil mendengarkan guru berbicara, alangkah baiknya kamu bisa mencatat apa yang guru kalian sampaikan. Tidak harus sama persis sesuai dengan apa yang diucapkan, tapi yang paling penting kalian bisa mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Yang ketiga, gunakan waktu istirahat. Jadi, karena kita di sekolah itu proses pembelajaran cukup lama, jadi ketika istirahat alangkah lebih baiknya kalian menggunakan waktu tersebut benar-benar untuk istirahat. Untuk apa? Supaya otak kita tidak lelah, otak kita terrefresh, sejenak istirahat dari materi-materi yang telah kita pelajarin ya. Jadi ketika ada waktu istirahat, kalian sebaiknya pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat. Oke, cara efektivitas belajar yang bisa diterapkan di rumah. Yang pertama adalah rutin belajar walau hanya sebentar. Jadi, luangkan waktu kalian 25 menit sampai 30 menit saja untuk mempelajari materi-materi yang ditugaskan oleh ibu bapak guru dari sekolah. Ya. Yang kedua, perbanyaklah latihan soal. Ya, jika kalian semakin sering mengerjakan soal, sering melakukan latihan soal, sehingga kalian terbiasa dan kalian akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang diberikan oleh ibu bapak guru. Yang ketiga, dalam proses belajar yang harus kalian lakukan adalah mengerti, bukan menghafal, ya, kecuali hafalan. Nah, kenapa harus mengerti? Kenapa harus mengerti materinya tetapi bukan dihafal? Karena ketika kita mengerti dalam satu permasalahan soal, ketika kita menemukan jenis permasalahan yang sama, kita akan dengan mudah memecahkan masalah tersebut. Tapi ketika kita menghafal dan nanti kita menemukan
semodel atau semacam soal yang sama tapi dengan variabel yang berbeda, nanti kita akan kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, yang keempat, karena kita belajar harus sambil enjoy ya. Ini opsional, bisa dilakukan ataupun tidak. Untuk yang bisa melakukannya silakan lakukan, yaitu belajar sambil mendengarkan musik. Nah, kenapa harus sambil mendengarkan musik? Nah, mendengarkan musik juga menjadi salah satu belajar yang efektif. Tapi jangan dengarkan musik yang ada liriknya, kalau bisa yang instrumental saja, supaya kita juga dalam mempelajari sesuatu hal tetap berada dalam suasana yang relax atau yang enjoy, sehingga musik tersebut bisa membangkitkan bagian-bagian tertentu agar otak kita bisa mencerna materi pembelajaran dengan baik. Mungkin segitu saja materi dari Ibu, cara-cara efektif belajar. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam proses pembelajaran, sehingga kalian bisa melakukan kegiatan belajar walau hanya di rumah saja, tetapi dengan baik dan tetap mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.